Oh, ini coba ini aja di pin. Hmm. Ininya kelihatan tuh video ininya. Ya, gitu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kita ketemu lagi eh, di materi kali ini. Kita melanjutkan yang materi sebelumnya, ya. Nah, mungkin kita nunggu saya di sesi pertanyaan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai augmented reality yang kaitannya dengan eh, pemasaran digital, ya. Nah, di mana kan teman-teman udah pernah ngebahas mengenai strategi pemasarannya. Kali ini kita akan bahas mengenai pemasaran digital terkait dengan pembuatan di augmented reality. Oke, sekarang di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Pertama mengenai pengenalan augmented reality, yang kedua pengertian augmented reality, perkembangan teknologi AR dalam pemasaran, kemudian peran Android dalam penerapan AR, strategi pemasaran digital berbasis AR, kemudian ada identifikasi target audience, kemudian ada analisis lingkungan bisnis, penerapan AR dalam promisi produk, kemudian ada implementasi AR dalam digital, dan evaluasi strategi. Oke, nah di Zoom itu ada teman-teman kalian yang sekarang giliran masuk secara daring atau secara online, ya. Nah, kalian yang ada di sini adalah yang uh, masuk secara offline, ya. Nah, nanti uh, sesi berikutnya, materi berikutnya kita akan tukar, ya. Jadi kita masuk ke kelas hybrid learning, ya. Nah, di sini sudah ada beberapa rekan-rekan yang ada di Zoom meeting, ya. Nah, uh, di sini kalian kita apa namanya kita tampilkan juga suasana dalam kelas, ya, supaya nanti teman-teman yang di Zoom meeting itu mengetahui itu suasana dalam kelas, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan augmented reality, ya. Jadi materi ini hanya mengulang pertemuan minggu lalu. Nah, jadi untuk augmented reality itu adalah salah satu teknologi terkini yang menggabungkan elemen digital ke dalam lingkungan nyata. Ya, jadi nanti uh, kita akan praktek bagaimana contohnya mungkin gedung gitu ya, gedung itu kita buat sehingga nanti akan muncul di dalam aplikasi, ya, atau mungkin orang gitu kita buat gambarnya animasinya nanti muncul dalam uh, aplikasinya gitu, ya. Nah, jadi seolah-olah kita uh, setelah scan itu akan melihat nyata gitu loh bahwa gedung dengan si orangnya itu memang ada di sekitar kita. Ya, nanti kita akan praktek, ya. Nah, tujuannya ada untuk apa? Itu untuk memperkaya persepsi pengguna dengan yang tidak dapat diterima secara langsung, ya. Jadi artinya dengan menggunakan AR ini orang yang melihat itu akan merasa bahwa terlibat langsung seperti ini, ya. Dia bisa melihat di sini ada gedung. Kenyataannya kalau dia buka kacamatanya itu sebenarnya gedungnya nggak ada gitu, ya. Oke. Nah, manfaatnya kaitan dengan pemasaran memperluas persepsi pengguna, kemudian memberikan pengalaman interaktif, memungkinkan interaksi yang tidak mungkin dilakukan di dunia. Nah, ini AR ini sangat penting buat teman-teman ketika nanti teman-teman melakukan pemasarannya secara digital. Ya, jadi seolah-olah bahwa eh, barang yang kalian jual itu ada di hadapan si orang yang melihat.
gitu ya. Jadi soalnya seperti itu. Jadi memperluas persepsi, ya. Nah, kemudian si yang berikutnya adalah pengalaman si dari orangnya yang melihat atau calon customer itu menjadi interaktif, gitu, ya. Yang berikutnya adalah augmented reality itu, ya, uh, dia bisa melihat objeknya secara virtual, ya. Ini bisa menggunakan smartphone yang biasanya menggunakan QR code, di scan QR code, atau tablet, ya, atau menggunakan kacamata AR gitu ya. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah penggunaannya. Ya, sebenarnya penggunaan dari ini banyak, ya. Contohnya adalah di dunia pendidikan, ya. Kemudian ada aplikasi navigasi dengan game, ya. Nah, kebanyakan nanti kita akan coba prakteknya di pendidikan dengan di game, ya. Nanti mungkin di akhir sesi mata kuliah ini kalian akan coba membuat uh, aplikasi berbasis augmented reality, ya. Nanti untuk praktek kita akan menggunakan di aplikasi pendidikan, ya. Nah, berikutnya adalah prinsip kerjanya, ya. Nah, prinsip kerja dari augmented reality itu menghitung posisi yang di marker. Yang di marker itu maksudnya apa? Yang ditandai, ya. Jadi kalau kalian sudah scan QR code-nya, ya, nanti di scan di sekitar sini misalkan gitu ya, sekitar sini, di scan sekitar sini, nanti dia akan muncul nih yang sudah kalian buat. Ada gedung, ada misalkan orang, atau produknya, atau barangnya, gitu ya. Atau kalian bikin produk makanan. Kalian taruh di atas piring, ya. Jadi seolah nanti piringnya sudah ada kanan, kayak gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi markernya ditandai, ya. Jadi objek fisik di dunia nyata. Nah, kemudian eh, setelah itu si AR-nya, AR ini kan bagian dari satu dari artificial intelligence. Jadi ini memproyeksikan benda maya tersebut ke dalam yang diinginkan oleh pengguna. Ya, seperti tadi kalau mau makanan, ya, mau makanan itu di atas piring sehingga nanti makanannya sudah ada disiapkan di piring. Ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah konsep kerjanya. Ya, tadi ya ada penggunaannya pakai deteksi marker, kemudian dikalkulasi posisinya seperti tadi ya di sini. Kalau memang nanti gambarnya gedung yang besar, mungkin memang harus space-nya besar gitu ya, space yang ada di sini, ya. Karena ini dia akan menghitung posisi, orientasi dan jarak marker. Kemudian proyeksi benda maya. Nah, memproyeksi objek virtual ke posisi yang telah dihitung, ya, seolah ada di dunia nyata. Ya, jadi tadi ada besarnya, luasnya, tingginya, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, marker tracking modul, ya, ini adalah inti dari sistem augmented reality. Ya, jadi kalau misalkan eh, markernya tidak berfungsi, maka AR-nya pun akan tidak stabil, ya. Jadi nanti dia akan bergerak, ya, bergerak sendiri. Nah, itu tidak stabil, ya. Nah, memang nanti akan berpengaruh dengan yang namanya jaringan internet. Ya, jadi kalau jaringan internet kurang bagus, ya, maka nanti akan berpengaruh dengan markernya. Ya. Nah, ini marker tracking modul itu bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melacak posisi marker atau objek fisik. Ya, makanya kalau modul dari markernya kurang pas, ya, makanya dia akan goyang-goyang, ya, akan goyang-goyang. Jadi dia tidak sesuai, gitu, ya. Deteksi marker itu mengidentifikasi marker penyakit. Kemudian langkah kedua adalah melacak pergerakan dan perubahan orientasi marker secara real time. Ya.
Nah, yang ketiga adalah menghitung posisi dan orientasi marker untuk menentukan di mana bagian opini yang sangat berpengaruh nanti dengan uh, pembuatan dari uh, marker di augmented reality. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana menempatkan marker tersebut, ya, gitu. Oke, perkembangan teknologi AR dalam pemasaran itu ada tren pemasaran augmented reality, kemudian uh, keunggulannya. Jadi pemasaran menggunakan augmented reality itu sekarang sedang banyak digunakan, terutama di dunia manufacturing, ya. Jadi bikin mobil gitu ya, mobil itu sekarang sudah banyak menggunakan AR, ya. Nah, kemudian adalah memungkinkan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif bagi konsumen. Kemudian banyak bisnis dan industri mulai mengadopsi AR untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mendorong penjualan. Nah, keunggulannya AR jika dipakai dalam pemasaran itu tadi yang meningkatkan pengalaman pengguna dengan cara yang menarik dan inovatif, ya. Kemudian memungkinkan visualisasi produk secara real time di lingkungan pengguna. Kemudian mengurangi ketidakpastian pembelian dan informasi lebih detail dan kontekstual tentang produk, ya. Nah, sampai slide ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau nggak ada, mungkin yang di layar Zoom ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Aplikasi AR dalam pemasaran itu digunakan di otomotif, ya, furniture dan education, ya. Nah, contohnya kalau di otomotif tadi ya, untuk pembuatan mobil atau motor, ya, jadi uh, si produsen itu sudah memprediksi posisi, misalkan posisi setir gitu ya, posisi setirnya dengan posisi audionya, gitu ya. Terus misalkan eh, posisi apa namanya tempat duduknya gitu ya, seperti apa gitu. Nah, yang kedua adalah furnitur. Mungkin kalian ada yang tahu, saya bukan promosi ya di sini ya, cuma ini pengalaman. Ada yang tahu IKEA? Nah, IKEA itu udah menggunakan teknologi itu. Jadi misalkan kalian mau sebelum check out nih, sebelum check out kalian ingin lihat kursi sofa gitu. Nah, di situ dari IKEA itu sudah membuat marker, ya, ada QR code-nya, nanti kalian tinggal scan QR code-nya. Nah, setelah itu dia akan muncul di layar handphone kalian. Nanti kalian sesuaikan dengan luas ruangan. Cocoknya di sini nih, cocoknya di sini gitu ya. Jadi itu bisa digeser-geser. Atau kalian nanti mau cari lagi yang sofa yang lain, itu digeser-geser lagi, gitu ya, cocoknya mana. Jadi banyak pilihan tanpa kalian harus ke toko atau ke retailnya IKEA, gitu ya. Nah, untuk pendidikan sudah banyak, ya. Salah satunya adalah pendidikan tentang wisata, ya. Jadi nanti kalian datang ke satu tempat lokasi wisata, misalkan begitu, dilihat, di scan, kemudian eh, pada saat di scan QR code-nya nanti akan muncul di layar HP atau di layar tablet kalian. Ya, nanti akan muncul denah wisatanya, apa misalkan ada villa atau ada penginapan yang lain atau ada kebun atau apa, nanti akan muncul di situ, ya, di dalam situ. Jadi tidak, jadi kalian itu bisa dapat resume dari wisata tersebut tanpa kalian harus mengelilingi tempat wisata itu, ya, ada resume seperti itu. Oke, itu mungkin uh,
poin ini nanti akan kita jelaskan nanti sambil nanti kita akan break. Oke,